Pada sore hari, setelah seharian penuh menangani pasien, Caca dan Kamila akhirnya bisa bernafas lega dan pulang ke rumah. Dalam hati cuma ada satu harapan, makan nasi padang, rebahan, dan tidur tanpa mikirin apa-apa. Ting ting. Hah? Apa ini? Waduh. Kok Caca gak muncul sih? Jangan-jangan tidur. Caca mana sih? Kok gak respon-respon? Duh, mana diskusinya jadi besok pagi? Gimana ya? Ting ting. Ting ting. Apa sih itu berisik banget? Aduh, mampus. Banyak notif grup. Kamila, aku baru bangun. Kamu udah belajar apa aja? Pantesan dari tadi kamu gak ada respon. Aku udah belajar sih, Cak. Terus aku nemu tutorial kuret yang bagus. Nih, aku kirim ya linknya. Oke, Kam. Sebentar, aku lihat di laptop dulu ya. Hai, perkenalkan saya Syara Milania. Saya Kamila Aini. Saya Gembita Sekar. Kami dari mahasiswa kedokteran gigi UDIP kali ini akan melakukan tindakan kuretase pada gigi anterior dan posterior rahang atas. Kuretase adalah prosedur penyingkiran jaringan lunak inflamasi yang berada pada dinding lateral pocket. Kuretase bertujuan untuk membentuk relekatan baru dengan cara menyingkirkan jaringan yang rusak yang mengiritasi gingiva pada dinding pocket. Indikasi dari kuretase adalah yang pertama, terdapat poket dangkal hingga dalam yaitu ukuran 3-5 mm. Yang kedua yaitu ada edema, inflamasi, dan non-fibrotik. Yang ketiga yaitu ada kontur gingiva yang lebih baik. Dan yang keempat adalah terdapat kontraindikasi bedah perio lanjut. Kontraindikasi kuretase yang pertama dinding pocket fibrotik, yang kedua pocket yang dalam, dan yang ketiga daerah sulit terjangkau atau aksesibilitas kurang. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam tindakan kuretase antara lain tray, kaca mulut, pinset, eskavator, dan juga sonde. Lalu, terdapat probe periodontal. Grade kuret yang digunakan untuk gigi anterior yaitu nomor 1, 2, dan 3, 4. Untuk gigi posterior yaitu nomor 7, 8, dan 9, 10. Lalu selanjutnya terdapat scaler manual, spuit injeksi 3 cc, spuit irigasi 3 cc, suction bedah, dependis, dan pentem gigi. Bahan yang digunakan antara lain terdapat kasa steril, cotton roll, cotton pellet, povidone iodine, anestesi topikal, dan pH kain. Tata cara melakukan tindakan kuretase, yang pertama menentukan elemen gigi yang akan dilakukan kuretase untuk gigi anterior yaitu gigi 1-3 dan untuk gigi posterior yaitu gigi 1-6. Selanjutnya, memeriksa kedalaman pocket dengan menggunakan periodontal probe. Langkah selanjutnya, asepsis area kerja dengan menggunakan cotton pellet yang telah diberi povidone iodine dengan gerakan sentrifugal. Lalu, lakukan anestesi infiltrasi pada bagian labial gigi 1-3 dan bukal gigi 1-6 menggunakan spuit injeksi yang berisi cairan anestesi pH kain sebanyak 1 cc.
Selanjutnya, membuang jaringan nekrotik pada jaringan lunak menggunakan gresi kuret. Untuk regio anterior gigi 13, kami menggunakan gresi kuret ukuran 3/4 untuk mesiobukal dan distobukal. Kuret dimasukkan sejajar sumbu gigi dengan sisi tajam menghadap gingiva. Kemudian jari tangan kiri digunakan untuk menahan jaringan lunak dari luar. Prosedur kuretase dilakukan hingga terlihat adanya daerah segar yang keluar dan semua jaringan granulasi hilang. Kemudian, lakukan styling gingiva dengan cara meletakkan sisi tajam kuret menghadap permukaan gigi untuk menghilangkan sisa debris dan kalkulus yang masih tertinggal. Pada gigi posterior 16, grisi kuret yang digunakan yaitu nomor 11-12 untuk bagian mesial dan nomor 13-14 untuk bagian distal. Lalu, lakukan irigasi dengan menggunakan larutan salin. Kontrol pendarahan dengan menggunakan kasa steril. Terakhir, adaptasi jaringan dengan cara membasahi kasa steril dengan larutan NaCl 0,9% pada area kerja. Kemudian, tekan menggunakan jari secara perlahan dengan tekanan ringan dan lakukan gerakan massage dari apikal ke arah oklusal. Akhirnya, Kamila dan Caca merasa tenang karena sudah mendapat bahan belajar buat diskusi besok.